Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Guru besar, para senior, dan teman sejawat sekalian. Selamat bertemu kembali pada Simposium 5 Jakarta Endocrine Meeting tahun 2021. Pagi ini saya akan membawakan atau kita akan sharing ya masalah hipotiroid. Lebih spesifik lagi adalah deteksi dini dan tata laksana berbagai spektrum klinis hipotiroidisme. Mohon izin untuk share screen. Ya, deteksi dini dan tata laksana berbagai spektrum klinis hipotiroidisme. Saya mulai dengan slide saya yang pertama. Kita mengingat kembali akses hipotalamus, hipofisis, tiroid. Ya, kita tahu bahwa yang paling atas kita ada kelenjar hipotalamus yang akan memproduksi thyroid releasing hormone. Yang ini akan merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan thyroid stimulating hormone. Yang selanjutnya thyroid stimulating hormone ini akan merangsang kelenjar thyroid untuk memproduksi T4 yang kemudian di liver akan dirubah menjadi T3 sebagai bentuk aktif dan akan bekerja pada berbagai target organ, misalnya jantung, liver, tulang maupun sistem saraf pusat. Akses ini akan merupakan atau bekerja dengan negatif feedback ya. Jadi kalau kemudian produksi T4 dan T3 atau T3 sudah memadai, sudah cukup, maka akan memberikan feedback negatif kepada hipotalamus maupun kepada hipofisis untuk mengurangi produksi thyroid releasing hormone maupun hipofisis untuk mengurangi produksi atau rangsangan melalui thyroid stimulating hormonnya, sehingga akan terjadi keadaan yang seimbang, ya, seimbang. Baik, saya lanjutkan. Hipotiroidisme adalah suatu sindroma klinis yang akibat dari suatu kekurangan produksi hormon tiroid yang pada dewasa gejalanya pada umumnya akan bersifat reversibel. Menurut etiologinya, maka hipotiroid ini akan dibagi sebagai primer, sekunder, tersier, dan adanya resistensi di perifer. Yang primer misalnya terdapat pada tiroiditis Hashimoto, dan ini merupakan bagian yang terbanyak dari penyebab hipotiroid. Berikutnya adalah mereka dengan terapi radioaktif iodin, misalnya pada penyakit Graves, kemudian subtotal tiroidektomi, intake yodium yang berlebihan atau kekurangan yodium, kemudian tiroiditis subakut, berikutnya adanya kelainan sintesa hormon tiroid sejak lahir, maupun karena pengaruh obat, misalnya lithium, interferon alfa, maupun amiodaron. Yang sekunder
terjadi pada hipopituarisme akibat adenohipofisis, adenomyohipofisis, maupun terapi ablatif hipofisis atau kerusakan hipofisis. Yang tersier karena terjadinya disfungsi dari hipotalamus. Kedua hal ini jarang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah karena adanya resistensi perifer terhadap aksi hormon tiroid. Nah, ini adalah tabel berdasarkan pemeriksaan laboratorium, yaitu TSH atau TSHS dan T4 bebas. Karena dengan temuan TSH yang meningkat dan T4 bebas yang rendah, maka itu merupakan diagnosis dari hipotiroidisme primer. Sementara tingkat TSH yang meningkat dengan T4 bebas yang normal terdapat pada subclinical hypothyroidism, sedangkan TSH yang normal atau rendah dengan T4 bebas yang rendah ini akan terdapat pada hipotiroid sekunder. Ya, jadi untuk deteksi dini adanya hipotiroid mudah sekarang dengan bisa dilakukannya pemeriksaan TSH atau TSHS, dan ini merupakan tes yang terbaik untuk menyaring adanya hipotiroid. TSH diperiksa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan hormon tiroid, apakah FT4 maupun FT3 sesuai dengan kebutuhan. Sementara pemeriksaan TSH ini memegang peran penting juga pada penata laksanaan hipotiroid. Nah, ini slide menunjukkan bahwa setelah kita periksa TSH, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan T4 bebas maupun T3 bebas untuk meyakinkan dan sekaligus untuk tata laksana hipotiroid. Diagnosis hipotiroid, gejala-gejalanya misalnya adanya fatigue, adanya gangguan memori, depresi, muka yang sembab, terutama mata, kemudian suara yang kasar, peningkatan berat badan, dan kadang-kadang dengan konstipasi, kulit yang kering dan kasar, parestesia, sering munculnya kram, kemudahan untuk terjadinya kerontokan rambut, pembesaran dari kelenjar tiroid, kelemahan maupun detak jantung yang mengurang, dan juga potensi seksual yang berkurang dan fertilitas bisa didapatkan sebagai gejala-gejala dari hipotiroid. Ya, saya lanjutkan. Kemudian setelah adanya gejala, kemudian kita lanjut pada tanda. Pada tanda ini adalah tipikal wajah dari penderita hipotiroid. Kita bisa lihat dari foto ini adanya muka yang sembab ya, terutama mata. Dan ini adalah perbandingan pada penderita hipotiroid yang sebelum diobati dan setelah diobati. Kita bisa perhatikan mukanya yang sembab kemudian menjadi hilang sembabnya ya. Nah, tanda-tanda yang bisa kita dapatkan pada hipotiroid yaitu adanya bradikardi, kemudian adanya refleks tendon yang melambat, adanya hipertensi diastolik, edema, hipotermia, kemudian beberapa pemeriksaan laboratorium
peningkatan sereaktif protein, adanya hiperprolaktinemia, hiponatremi, peningkatan kreatinin kinase, kemudian LDL bisa meningkat, juga trigliserid, adanya anemia normositik, protein urea, kemudian penipisan dari alis ya bagian sisi lateral, kemudian low voltage pada pemeriksaan EKG, makroglosia, adanya edema periorbital, dan juga kemungkinan adanya efusi pleura dan perikardia. Itu adalah tanda-tanda yang kita bisa dapatkan pada hipotiroid. Nah, kemudian diagnosa diferensial pada hipotiroid misalnya anemia, OSA, obstruktif sleep apnea, demensia, insufisiensi adrenal, kekurangan vitamin D maupun pada penyakit Lyme. Yang berikutnya adalah tes, ya. Nah, ini adalah bagan untuk pemeriksaan mengarah pada diagnosa hipotiroid, ya. Pada mereka yang secara klinis kita curigai dengan hipotiroid, maka kita akan periksa TSH maupun FT4 atau T4. Bila terjadi peningkatan TSH, sementara FT4 maupun T4-nya dalam batas normal, maka diagnosis dari hipotiroid menjadi confirm, menjadi pasti, dan kita lanjutkan dengan pengobatannya. Nah, berbagai spektrum klinis hipotiroid, tata laksanya hampir sama, yaitu tulang punggung dari pengobatan adalah penggunaan levotiroksin atau levo yang akan diberikan kurang lebih 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Dosis ini bersifat individual, mungkin terkait dengan umur, maupun berat badan, maupun status jantung. Dosis awal berkisar antara 50-100 mikrogram per hari, dan penyesuaian dosis dilakukan tiap 6-8 minggu dengan peningkatan atau penambahannya sebesar 25-50 mikrogram. Pada keadaan hipotiroid subklinis, ini biasa kita dapatkan pada pasien dengan usia sekitar 60 tahun, pasien dengan struma maupun dengan mereka dengan TSH yang lebih dari 10 mikro international unit per liter, pada wanita hamil dan mereka dengan autoantibody yang beredar. Pengobatan juga diindikasikan pada mereka yang sedang mendapatkan pengobatan hiperkolesterolemi untuk mencegah penderita tersebut jatuh dalam hipotiroid berat. Sementara juga kita berikan pada wanita hamil dan pasien dengan penyakit jantung. Levo diberikan setengah pada keadaan tersebut, levo diberikan setengah dari dosis pengobatan pasien hipotiroid. Nah, pada pasien dengan rencana operasi, operasi mendesak dapat dilakukan tanpa pengobatan tiroid lebih dahulu, sementara operasi elektif hendaknya ditunda hingga tercapai keadaan eutiroid. Pasien hipotiroid yang menjalani operasi, pemberian levo ditunda hingga pasien dapat makan. Ya. Sedangkan apabila dia dipuasakan lebih dari 1 minggu, maka penggantian levo ini harus diberikan per intravenous dan diberikan sebesar setengah dari dosis oralnya. Nah, pada kehamilan akan kita dapatkan konsentrasi thyroid banding globulin yang meningkat selama trimester 1 dan akan menurun pada minggu ke-14 hingga ke-16. Pada ibu hamil ini, maka perlu pemberian ekstra levo setengah dosis dibandingkan sebelum hamil. Ya. Pasien hipotiroid harus segera diperiksa TSH begitu hamil, dan TSH ini dapat diulang dalam 4 minggu untuk penyesuaian dosis levotiroksinnya. Setelah dosis ditentukan, TSH dapat diulang tiap trimester. Sementara sesudah melahirkan, dosis levotiroksin kembali pada dosis sebelum hamil.
Pada penyakit-penyakit non-tiroid, tes fungsi tiroid sering tidak dapat dipercaya ya, pada mereka dengan penyakit akut. Jadi kalau kita mendapatkan penyakit akut, sering kalau kita periksa tiroidnya bisa tidak normal ya. Pada sindroma T3 yang rendah, ini umumnya bersifat reversible, sementara pada sindroma T4 yang rendah bisa ditemukan pada mereka dalam keadaan kritis, tetapi hasil FT4-nya akan normal bila dilakukan suatu prosedur yang disebut sebagai equilibrium dialisis. TSH dapat meningkat pada penyakit-penyakit non-tiroid, tapi umumnya terjadi pada masa pemulihan dari penyakitnya, dan TSH-nya tidak lebih dari 20 mikro international unit per liter. Semua pasien dengan kelainan fungsi tiroid sewaktu sakit akut harus dilakukan pemeriksaan ulang saat mereka sudah sembuh. Ya, mudah-mudahan sudah kenal dengan foto ini ya. Ini adalah foto dari Dr. Hakaru Hashimoto. Dr. Hakaru Hashimoto adalah penemu keadaan klinis yang disebut sebagai thyroiditis Hashimoto pada tahun 1912. Thyroiditis Hashimoto ini merupakan penyebab terbanyak dari hypothyroid karena kemudian lebih dari 90% akan bisa didapatkan antibodi terhadap thyroid peroksidase atau antibodi terhadap tiroglobulin. Pada thyroiditis Hashimoto ini ukuran kelenjar dapat membesar atau normal atau bahkan mengecil. Nah, pada thyroiditis postpartum yang biasanya terjadi 6 bulan setelah partus, bisa muncul keadaan hiper yang kemudian disusul dengan hypothyroid. Pada keadaan hipotiroid bergejala, akan diberikan levo untuk 2-3 bulan kemudian, dihentikan 4-6 minggu, dan lalu dievaluasi. Hipotiroid dapat bersifat permanen, dan ibu-ibu dengan riwayat hipotiroid saat postpartum akan berisiko untuk menjadi hipotiroid setelahnya. Thyroiditis subakut. Thyroiditis subakut dengan nyeri hebat merupakan self-limiting disease. Diawali dengan keadaan hipertiroid, lalu diikuti dengan hipotiroid. Selain diberikan levo selama 3-6 bulan, juga dapat diberikan non-steroid anti-inflamasi atau salisilat. Sementara steroid diberikan pada keadaan berat dan harus di-tapering off secara perlahan. Pada thyroiditis Riedel, ini disebabkan oleh fibrosis kelenjar tiroid. Awalnya euthyroid, tetapi kemudian dapat terjadi hipotiroid, yaitu bila seluruh bagian kelenjar mengalami fibrosis. Nah, ini keadaan yang paling berat yang bisa kita temui pada hipotiroid, yaitu koma myxedema, yang terjadi akibat hipotiroid yang dibiarkan dalam jangka lama tanpa pengobatan. Umumnya terjadi pada manula dengan penyakit penyerta dan dalam keadaan khusus, misalnya suhu dingin. Ya, ini bisa terjadi pada mereka dengan negara-negara dengan 4 musim. Ya. Disertai dengan tanda-tanda hipotermi, bradikardi, hipotensi berat, kejang, dan koma. Setelah contoh darah diambil, pasien harus segera diobati tanpa menunggu hasil. Levothyroxine diberikan sebagai bolus intravenus 50-100 mikrogram tiap 6-8 jam, diikuti dosis harian intravenus 75-100 mikrogram. Hidrokortison 50 mg setiap 6-8 jam untuk menghindari kegagalan adrenal. Tetapi pengobatan ini hanya diberikan pada mereka dengan keadaan yang berat atau kritis saja. Ringkasan, deteksi dini dengan pemeriksaan TSH pada mereka dengan risiko. Kemudian jenis hipotiroid terbanyak adalah hipotiroid primer, dan penyebab terbanyak hipotiroid adalah thyroiditis Hashimoto. Sementara kebutuhan hormon tiroid meningkat selama kehamilan, dan pengobatan
hipotiroid dengan pemberian levothyroxine bersifat individual. Demikianlah sharing dari saya tentang hipotiroid. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa melanjutkan dengan kasus serta tanya jawab. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih.